Ada enggak yang bisa Anda buktikan? Misalnya ini, kalau misalnya yang unggul 03 itu kemudian suaranya berubah, atau yang unggul 01 suaranya berubah, atau 02 suaranya paling rendah dia berubah. Ada enggak yang kayak begitu? Semua yang ditanyakan Yang Mulia itu ada semua kasusnya. Cuman berapa banyaknya kan saya harus meneliti lebih jauh lagi, dan untuk membuktikan bahwa angka itu benar atau tidak, kita perlu C hasil yang otentik, yang ada metadatanya. Kalau yang sekarang ada kan kita nggak percaya. Percuma saya membaca pakai OCR dengan teknologi yang kami kembangkan juga misalnya, tapi C hasilnya C hasil yang bermasalah. Bahkan C1 diganti dengan C1 dari, atau C hasil dari TPS lain, C1 diedit, ada Yang Mulia. Nah, pertanyaan kita ini sekali lagi pertanyaannya mungkin sulit dijawab ya. Kira-kira berapa sih jumlah yang dibegitukan dari hasil Anda saja? Sekali lagi saya tidak bisa menjawab kalau tidak diberikan C hasil yang otentik Yang Mulia. Kami berharap di sini karena ada Bawaslu, mudah-mudahan Bawaslu berani memberikan, karena KPU sepertinya tidak pernah mau memberikan itu. Ya. Ini kalau di audit forensik berapa lama sih waktunya untuk semua C1 itu? Yang perlu diaudit forensik sirekapnya Yang Mulia. Sirekapnya ya? Ya, jadi kalau membaca C1 itu, saya yakin tim dari ITB itu sudah membuat dengan sempurna untuk membaca itu. Tinggal diberikan bahan yang benar. Dan jangan ada intervensi setelah server dari OCR atau WMR-nya itu menjawab. Biarkan salah atau benar, biar kita yang mengoreksi. Terima kasih. Saya bicara tadi kemungkinan karena datanya tidak bisa dipercaya. Kalau data itu bisa dipercaya, maka bisa dipastikan. Apa yang Bapak tanyakan ke saya bisa tanya ke robot yang saya buat. Saya bisa memastikan kalau KPU menyatakan yang tadi benar semua, maka saya akan jawab. Misalnya gini, paslon 1 dapat sekian, paslon 2 sekian, paslon 3 sekian. Oke, kita percaya dengan itu apa tidak? Kalau Anda percaya dengan itu, maka Anda harus tidak percaya terhadap suara sah, karena itu berbeda sekali. Ada 23 juta di seluruh Indonesia ini perbedaannya. Mohon dicatat bahwa saksi tadi beberapa kali menyatakan kualitas data ini jelek, sehingga saksi menyatakan tidak percaya. Sudah terekam Pak, langsung ada di risalah sidang. Terima kasih. Otomatis. Kehadiran pemuda ini bikin gempar persidangan Mahkamah Konstitusi. Dan bukan hanya itu saja, hadirnya pemuda ini membuat KPU dan kubu 02 keringat dingin. Ya, inilah kehadiran Chairul Anas Suwaidi. Namun sebelum kalian menyaksikan tayangan fullnya, di sini saya sedikit saja memberi pemaparan agar kalian tidak gagal paham. Pada sidang gugatan Pilpres 2004 di MK, Chairul Anas Suwaidi memaparkan tentang indikasi kecurangan robot Sirekap pada penghitungan Pilpres 2024. Hal yang menjadi menarik, ternyata Chairul Anas Suwaidi bukan kali ini saja menjadi saksi di MK. Ia juga pernah menjadi saksi pada Pilpres 2019. Bedanya, pada Pilpres 2019, Chairul Anas Suwaidi menjadi saksi untuk Prabowo Subianto Sandiaga Uno yang menggugat kemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Tapi kali ini kehadirannya menjadi sebuah ancaman bagi kubu 02 dan KPU. Ia datang kembali di persidangan MK, namun kali ini kehadirannya tidak berada di pihak kubu Prabowo. Justru kehadirannya sebagai saksi ahli kubu lawan yang berbalik untuk melawan kubu Prabowo. Dan pastinya ini sangat menarik untuk kita saksikan. Para pemain-pemain lama seperti Yusril yang dulu jadi kuasa hukum Jokowi, yang sekarang menjadi kuasa hukum Prabowo. Hasyim Asyari yang dulu sebagai anggota KPU, yang kini naik jabatannya menjadi ketua KPU. Dan mereka dipertemukan kembali dengan Chairul Anas yang hadir di persidangan MK sebagai saksi ahli ilmu teknologi yang memporak-porandakan suasana persidangan dengan kemampuan yang tak bisa dianggap kaleng-kaleng. Ia bukan hanya menguasai di bidang IT, tetapi ia juga menguasai di bidang analisis, statistik, dan forensik. Anas lalu menjelaskan soal screen monitoring yang dia sebut sebagai robot. Robot buatannya itu memotret laman situng KPU per menit, dari data nasional hingga data per TPS. Pada pemaparannya, Anas menyebut bahwa ada 23 hingga 38 juta jumlah suara yang tidak dapat dipercaya dari hasil Sirekap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi semua sahabat-sahabat
pemilih se-Indonesia, hari ini saya ingin menunjukkan beberapa fakta terkait Sirekap. Mohon dibantu tayangannya dari operator. Baik, jadi saya menamakan aplikasi saya Robot Tidak Ikhlas sebagai pemantau Sirekap KPU. Nama saya Hairul Anas Suhaidi, CEO Robot Biru. Nomor telepon saya ada di situ. Baik, lanjut. Ini fakta Sirekap. Saya list bisa dibaca oleh majelis. Itu adalah kumpulan berita, kemudian tentang inisiatif Sirekap sejak tahun 2020. Kemudian diakui bahwa Sirekap adalah alat bantu atau alat kerja resmi sebagai alat kerja utama. Kemudian Sirekap sebagai penjaga kemurnian hasil suara, dan seterusnya. Ada siaran pers juga setelah pencoblosan, ada alat diakui bahwa itu alat bantu rekapitulasi dan publikasi, sarana akuntabilitas publik, dan seterusnya. Kemudian ada keterbukaan data KPU, ada situsnya Open Data KPU, kemudian ada laman web publikasi, saya juga capture. Kemudian ada disclaimer dari halaman web publikasi, bisa dipercepat. Ini sekedar buat bacaan saja bagi yang menyimak, silahkan bisa di-copy, kami sudah distribusi pada majelis. Lanjut. Ini cerita tentang Sirekap, bahwa Sirekap itu memang resmi dipakai. Terus lanjut. Nah ini memudahkan akses informasi publik menurut disclaimernya. Nah, perjalanan Sirekap ini saya percepat, jangan di ini. Next. Ini perjalanan Sirekap versi ringkasan saya, bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara, Sirekap adalah alat kerja atau alat bantu yang resmi dan utama, di mana saat ini merupakan satu-satunya alat kerja yang wajib digunakan karena tidak ada alat bantu lain yang lebih akurat. Hasil perhitungan di TPS adalah informasi publik berupa, ini ditulis sendiri oleh KPU di dalam situsnya, infografis dalam kurung, diagram lingkaran atau pie chart, dan diagram batang. Kemudian databel atau yang berisi tabulasi, rincian data. Kemudian C hasil, dulu disebut C1. C hasil penulisannya C titik hasil. Ini agak aneh bagi saya. Formulir C hasil yang diupload di Sirekap adalah data otentik atau sah dan diakui oleh KPU, terbukti dipakai dalam rekap berjenjang. Kemudian masyarakat berhak untuk mengawasi, meneliti, memberi masukan. Nah, ini yang saya lakukan. Kemudian KPU menjalankan Sirekap dan sempat melakukan koreksi data. Artinya memang dipakai, kemudian dikoreksi dan terakhir ditutup. Namun sejak 6 Maret atau 7 Maret mungkin ya, halaman rekapitulasi sudah tidak bisa menampilkan atau tidak menayangkan diagram dan tabel data detailnya. Kemudian berdasarkan pengamatan data JSON, kalau kita pakai script atau robot tidak ikhlas tadi, update terakhir halaman web pemilu 2024.kpu.go.id masih mengalir sampai 23 Maret 2024 setelah pengumuman. Kemudian progres TPS terakhir yang saya pantau, status suara true, di dalam kolom itu ada status true and false, true or false, benar atau salah. True itu artinya terisi, false belum terisi. Kalau status suara true itu ada 647.582. Artinya kurang lebih TPS-nya itu yang terisi 78,66%. Kalau saya cek termasuk data administrasinya atau data pendampingnya yang lengkap itu ada 519.343 dari seluruh TPS 823.236 atau sekitar 63%. Total suara sah terakhir kalau saya pakai fungsi sum dalam database itu 104 juta, sehingga kalau diproyeksi total pada saat mencapai 100% seharusnya sekitar 133 juta. Ini sebagai kejutan saja dulu. Oke, lanjut, next. Nah, saya membuat inisiatif apa? Ada inisiatif robot biru ini karena saya menganggap kita semua berhak untuk meneliti datanya. Robot biru membuat robot situng, itu robot pemantau halaman ini namanya robot tidak ikhlas, itu melakukan web crawling atau banyak yang menyatakan web scraping istilahnya. Dilakukan secara periodik setiap 15 menit, jadi data KPU saya duplikasi setiap 15 menit untuk seluruh Indonesia. Setiap 15 menit saya punya yang terbaru dan yang lama tidak dihapus, sehingga ada riwayatnya, sehingga saya tulis di yang ketiga,
kita melakukan penyimpanan seluruh angka dan dokumen C hasil secara historical untuk mengetahui data terbaru dan data lama jika terjadi perubahan-perubahan, termasuk angka-angkanya ya. Baik, next. Nah, ini temuan secara umum, ini yang gampang-gampang aja. Saya melihat ada perubahan sebanyak 443.453 kali terhadap data yang pernah diinput. Kemudian itu terjadi di sekitar 244.533 TPS. Artinya ada footprint perubahan di dalam data Sirekap. Kemudian saya ngecek penjumlahan perolehan suara paslon 1, 2, 3. Saya bandingkan dengan kolom suara sah, karena ada kolom suara sah dalam C1 halaman 3 itu ya. Itu kalau saya bandingkan ada selisih sekitar 23.423.395. Kemudian saya juga melakukan pengecekan atau checksum terhadap pengguna total dibandingkan dengan suara total. Itu ada selisih terjadi selisih atau tidak sama di 32.000 hampir 33.000 TPS. Kemudian pengguna total dan seterusnya mungkin saya nggak perlu baca. Yang cukup fantastis di sini, seandainya dalam foto C1 itu ada tanggal ya, menunjukkan tanggal di situ adalah tanggal di fotonya C1 atau C hasil, maka di situ yang melewati tanggal 15 ada 324.000 kalau nggak salah, itu lebih ya, saya kurang kelihatan dari sini. Jadi ada upload foto yang sebenarnya diambil fotonya itu sudah melewati tanggal 15. Nah ini checksum yang agak umum, itu bisa dilihat ada perbedaan suara sah dan sebagainya yang sangat fatal, ada 23 juta lebih, sehingga saya bisa dengan mudah mengatakan ada kemungkinan suara yang tidak dapat dipercaya itu sekitar 23 sampai 38 juta dari halaman ini saja. Oke, next. Nah, kemudian saya melakukan pengecekan detail sebanyak 5 cara. Cara yang pertama, boleh next. Saya membuka halaman utama ya. Ini ada di web archive, bisa dilihat walaupun KPU sudah menutup, ini masih bisa dilihat. Ada potret-potret yang dilakukan oleh web archive, bisa dilihat di di slide saya itu ya. Itu potret pertama tanggal 14 itu yang sempat terambil oleh web archiver, itu jam 18.30 sudah ada suara segini. 46.000 sekian TPS dengan komposisi angka perolehan persennya 21, 57, dan 20, tapi setelah saya cek di dalam data yang saya kumpulkan dari Sirekap, itu ternyata data yang tertua gitu itu ada pada jam 21.46. Jadi ini data yang jam 18.30 kita perlu pertanyakan dari mana. Dan sekarang tidak ada lagi di data Sirekap, di database yang kami generate dari hasil JSON yang kami tangkap, itu kemana sekarang? Itu checksum pertama. Ini perlu dipertanyakan kepada KPU. Yang kedua, terus lanjut, masih di halaman pertama, jumlah suara yang sulit dipercaya itu bisa mencapai 43 juta dengan perhitungan saya mengambil satu sampel pada saat progres TPS di sekitar 64,14%. Itu total suara paslon saya jumlahkan 1, 2, 3 itu 77 juta sekian. Kalau diproyeksikan 100%, anggaplah merata ya angka itu dan masuk secara acak, maka proyeksi 100%-nya itu hanya 120 jutaan kira-kira. Tapi dalam pengumuman kan ada 164 juta pada akhirnya. Jadi ini yang keliru yang mana gitu kan. Jadi ada potensi yang sudah dipercaya 43 juta. Next. Itu pengecekan jenis pertama. Pengecekan kedua, saya mengecek kehadiran. Jadi pengguna DPT kalau dibandingkan dengan pemilih DPT itu harusnya lebih kecil atau sama dengan. Kalau pemilih DPT itu ditambah 2% ya. Ini nama-nama ini, nama kolom ini saya ambil dari istilah yang dipakai di Sirekap sendiri. Ada 4.000 sekian TPS yang error, artinya dia harusnya lebih kecil atau sama dengan, ternyata dia lebih besar. Kemudian ini pengguna DPT, pengguna DPTB, dan yang non-DPT atau DPK kita kenal. Kalau dibandingkan dengan pengguna total gitu ya, itu harusnya sama, tapi ada yang tidak sama di 17.000 TPS. Kemudian yang terakhir yang di checksum kehadiran ini, sebentar,
Next, balik ya. Pengguna total dan suara total harusnya sama. Tapi ini tidak sama di 32.000 TPS, hampir 33.000, kurang 6 TPS. Ini error. Next, yang ketiga, checksum suara. Ini tadi yang sempat saya capture. Jadi total suara total itu harusnya adalah penjumlahan suara sah dan suara tidak sah. Itu harusnya sama, tapi terjadi ketidaksamaan di 5.503 TPS. Kemudian suara sah saya bandingkan dengan suara paslon 1, 2, 3, saya jumlahkan. Ada perbedaan di 25.208 ya, seharusnya sama. Yang kalau saya hitung selisih pakai metode sum di masing-masing kolom itu, kolom 1, 2, 3 saya jumlahkan, kolom keempat saya jumlahkan juga, selisihnya ada 23 juta seperti preview di awal. Oke, next. Nah, ini kemudian saya coba melakukan checksum per batch. Jadi, karena dalam data Sirekap itu ada timestamp, jadi dalam sistem Sirekap itu setiap data masuk itu segelondongan, bukan satu-satu, bukan satu TPS, tapi segelondongan. Misalnya ada 1.000 TPS barang naiknya, timestampnya sama. Nah, kalau itu saya jumlahkan, semuanya angka selalu tidak bersesuaian. Mulai dari tadi penjumlahan paslon dibandingkan penjumlahan suara paslon dibandingkan dengan suara sah misalnya, itu berbeda. Kemudian kalau suara sah saya tambahkan dengan suara tidak sah, itu berbeda juga dengan suara total, gitu ya. Terus saja sampai ujung dibandingkan dengan kehadiran. Suara total itu kan harusnya sama dengan pengguna total, ternyata tidak sama lagi. Kemudian suara total itu kan penjumlahan DPT yang hadir ditambah DPTB ditambah DPK gitu ya. Itu harusnya juga sama, itu berbeda lagi. Ini contoh batch pertama jam 21.46 pada tanggal 14 Februari. Bisa diduga terjadi penggelembungan suara atau suara tidak sah berubah menjadi sah, atau dan juga temuan dugaan kuat ada komposisi presentasi relatif yang selalu fix. Kemudian persentase perolehan suara cenderung tetap gitu ya. Oke, batch kedua saya lakukan lagi, next. Hasilnya kurang lebih sama. Jadi masih seperti itu, semuanya nggak nyambung sampai belakang, mulai dari kehadiran, suara total, suara sah, dan penjumlahan suara paslon, semuanya nggak sama. Setiap saya kelompokkan per timestamp. Terus yang ketiga ini contoh nih, bisa dilihat mulai langkah 1 sampai 6 semuanya hasilnya begini. Batch 3, next. Nah, sama ya. Terus next lagi. Ini kalau keseluruhan saya cek akan seperti ini. Sampai 950 kali batch baru berhenti. Semuanya seperti ini kecenderungannya. Itu. Kecuali ada satu pernah 20% di paslon 2. Gitu ya, 1 kali entry. Sisanya kurang lebih seperti ini, 56 sampai 58, ada 60 sedikit. Pokoknya selalu begini komposisinya, dan kalau paslon 1 dan 2 dan 3 di jumlah cenderung tetap. Kalau paslon 1 lagi naik, paslon 3 turun, dan sebaliknya. Next, terus ini polanya. Saya melampirkan ini, ada filenya sudah saya kirim kemarin. Oke, next. Next, jadi ada pola di sini. Kelihatan nggak pernah ini ya, nggak pernah berubah dalam tanda kutip, nggak pernah, karena hanya 1 kali dia tidak sekian angkanya. Terus. Next. Saya masih ada berapa menit? Nah, ini checksum tentang footprintnya. Idealnya kalau benar kerjanya, 1 TPS itu KPPS mengupload 1 kali selesai recordnya untuk pilpres ya. Tapi kenyataannya ada banyak kesalahan dan diakui sendiri. Iya, sudah waktunya sudah habis. Oke, baik. Ada pertanyaan untuk pemohon, kuasa hukum pemohon? Silakan. Ada yang mulia, saya minta saudara Heru memulainya. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Pertanyaan untuk saudara saksi. Yang pertama mungkin untuk memberikan mahkamah deskripsi mengenai metode saksi dalam memeriksa sistem Sirekap secara web crawling. Mohon bisa dijelaskan secara singkat kepada mahkamah apa itu web crawling dan apakah itu dilakukan secara front end atau back end. Ya, itu pertama. Yang kedua, saudara saksi tadi mengatakan bahwa melihat beberapa pola di mana Sirekap itu memberikan data yang berbeda ketika form C hasil itu diupload pada sistem Sirekap.
bisakah saudara saksi memberikan kesimpulan singkat supaya mahkamah bisa mengerti bahwa apakah ada sifat kesengajaan ataupun ada beberapa kesalahan-kesalahan pada Sirekap yang dapat saudara saksi utarakan di dalam sidang ini? Terima kasih. Yang Mulia, izin boleh saya langsung jawab biar tidak lupa. Nanti saudara saksi. digabung sekalian. Oh ya. Yang Mulia, saya Catat masih saja. akan teruskan beberapa pertanyaan Silakan. kepada saksi ini. Silakan. Baik, makasih. Saudara saksi melanjutkan kolega saya tadi, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saudara saksi. Yang pertama, saya ingin apakah saudara saksi menemukan anomali ya, hasil perhitungan suara berdasarkan Sirekap? Kalau saudara menemukan berapa jumlah suara yang tidak jelas sumbernya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah saksi menemukan fakta C1 hasil yang diupload melalui Sirekap berdasarkan metadata? Ya. Yang ketiga, menurut temuan saudara saksi, dengan menggunakan checksum siapa yang diuntungkan? Apakah semua temuan saudara itu dikonfirmasi berdasarkan Sirekap? Dan apakah yang paling jelas dari temuan saudara tersebut? Yang terakhir, dengan alat yang saudara miliki, sejak kapan saudara bisa membaca hasil pemilu berdasarkan Sirekap? Dalam upload ini apa yang saudara temukan? Cukup? Cukup. Sementara Dari- masih ada satu lagi, saudara Sira. Dua, Pak. Oh, hanya dua. Iya. Ya, baik, makasih yang mulia. Dari termohon. Terima kasih majelis, kami tidak mengajukan pertanyaan. Nanti log activity berkaitan dengan perubahan-perubahan di Sirekap akan kami jadikan alat bukti tambahan. Terima kasih. Dan kalau bisa Bapak ajukan saksi atau ahli yang bisa menjelaskan ini, Pak. Baik, terima kasih. Dari pihak terkait silakan. Ada yang mulia satu. Ada satu yang mulia. Kami tidak panjang ya. Tadi kurang jelas ya. Kami masih belum tahu saudara saksi ini saksi fakta ya. Saksi dia. Fakta. Saksi fakta ya. Ya. Walaupun memang muatannya muatan analisis, tapi kita coba untuk bertanya saja. Ini kan yang saudara temukan hari ini kan berangkat dari satu temuan yang didasarkan pada analisis saudara terhadap Sirekap. Apakah saudara saksi pernah masuk lebih dalam tentang penghitungan secara berjenjang? Pernah dilakukan nggak selama ini? Dikumpul, Pak. Oh, dikumpulkan ya? Iya. Oh ya, baik. Nah, saya ingin tanyakan bahwa berdasarkan temuan dari perspektif Sirekap yang sudah saudara sampaikan panjang lebar tadi, saya ingin tanyakan kepada saudara, apakah saudara juga melakukan satu pengamatan langsung terhadap proses penghitungan secara berjenjang? Lalu ada konklusi yang Anda bangun bahwa memang ada persoalan yang seperti ditanyakan oleh saudara kuasa hukum dari pemohon tadi gitu ya. Jadi ada pembanding, ada komparasi yang lebih rasional dan tentunya berangkat dari fakta-fakta yang lebih objektif. Mungkin seperti itu. Karena kalau saya lihat ini masih sangat sepihak yang Anda bangun, mungkin bisa di-balance juga oleh mungkin ahli IT yang lain yang tentunya mungkin punya keilmuan yang sama untuk hal itu. Jadi pertanyaan saya sebatas itu ya. Apakah Anda pernah melakukan pembandingan secara dengan metode penghitungan secara manual? Karena nanti menjadi basis putusan MK itu adalah penghitungan secara berjenjang, bukan berasal pada hasil Sirekap. Demikian. Terima kasih yang mulia. Dari Bawaslu. Masih. Ya, dari pihak terkait masih satu. Tadi saya kalau tidak salah dengar, saudara saksi mengatakan ada kemungkinan suara yang tidak sah 28 sampai 38 juta. Nah, kalau menyambung rekan sejawat saya tadi Pak Fahri menanyakan itu, dalam bidang IT, apakah itu dipakai suatu teori kemungkinan atau suatu kepastian? Terima kasih. Baik. Dari Bawaslu.
hanya ingin mengkonfirmasi yang mulia kepada saksi, apakah saksi melihat anomali yang berapa ratus ribu itu dari pilpres atau dari pileg atau kedua-duanya? Karena ada dua jenis pemilih, ada dua jenis form upload yang dimasukkan dalam C hasil yang mulia. Jadi kalau dua-duanya atau salah satu di antaranya. Terima kasih yang mulia. Baik, dari Hakim, Prof. Saldi silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saudara saksi ya, kalau ini saya minta dijawab langsung ya. Ya. Ini agak beda dengan yang lain. Siap yang mulia. Saya mohon diulangi lagi. Tadi kan data paling tua atau yang paling awal masuk itu pukul 21 berapa tadi? 4601. 21:46 ya. 46. Itu ketika itu sudah berapa jumlah suara yang terakumulasi di situ? Bisa dilihat di halaman saya. Coba lihat, coba dilihat lagi. Yang pertama paling atas, sebelumnya. Ini, sebentar. Next. Bukan previous, next. Nah, ini yang paling atas, yang mulia. 21:46. Ya, yang paling atas yang baris kedua. Oke. Karena baris satu itu header, itu bisa dijumlahkan sekitar 7 juta kalau nggak salah itu. 7 juta ya? Ya. Nah, ada nggak temuan saudara menjelang pukul 21 nggak ada angka nggak yang tersedia? Sebelum atau sesudah? Sebelumnya. Seperti tadi saya tayangkan. Jadi coba ditayangkan lagi. Ya, sebelumnya boleh di back. Bisa saya operate dari sini sendiri? Ya, apa? Bisa dibesarkan ya? Nggak bisa ya? Itu paling besar ya. Silakan. Baik, biar cepat karena ini. Mana kok agak bergerak? Yang halaman pertama tadi, maaf. Nah, ini yang mulia. Ya. Ini kan 1830, ini bukan saya yang menangkap, tapi tools archiver yang selalu berjalan di internet, termasuk situs MK ini juga dipantau terus. Ya. Ini ada sekian ribu snapshot, dan ini snapshot di tanggal 14, snapshot pertama ini. Itu pukul berapa? 18.30. Sudah ada suara nggak? Banyak, ada 46.000 sekian TPS, angkanya harus di zoom. Mohon maaf, ini kurang jelas di sini. Tapi kalau yang mulia bisa lihat file saya, itu bisa di zoom, bisa dilihat. Oke, jadi ini saya ulangi lagi ya, biar clear di kita semua. Berdasarkan hasil pelacakan Anda, itu data paling awal masuk 21:46. Betul. Tapi Anda juga menemukan sebelum 21:46 itu sudah ada angka tersedia, masuk dari ribuan TPS ya. 46.000 TPS dengan angka total suara berapa? Harus di zoom yang mulia, mohon maaf. Tapi banyak sekali ini kalau ya, coba Anda sebutkan, Anda lakukanlah pengzoomannya supaya kita bisa clear. Bentar. Ini kita nih orang tidak mengerti ini, tapi karena itu yang kayak begitu yang perlu kita di-clearkan. 680 ditambah 1.700.000 sekitar 2,4, sekitar 2 juta yang mulia. 2 juta berapa ya? 2 jutaan ya? Boleh saya kalkulasi? Ya. Itu tadi jumlah TPS-nya berapa? 46.000. 46 ribuan ya. Sebentar. Mohon maaf, ini bukan laptop saya jadi agak kurang familiar. 46.574 TPS yang mulia. 574 dengan suara total yang masuk awal itu 2 jutaan. Kurang lebih 2 juta. Kalau Anda bagi 2 jutaan itu dengan 46.574 berapa di situ? Saya kalau kecil-kecil angkanya bisa bagi saya. 2 juta dibagi 46.574. Berapa? 42 ya. 42. 42. Mungkin nggak suara satu TPS itu hanya 42? KPU, sebentar saya mau cek ke KPU ini. Ya. Ini kalau angka yang kita gunakan dari mereka itu
ada suara sudah terhimpun di menjelang itu 2 jutaan dari 46.574 TPS. Itu kalau dibagikan sederhananya ada sekitar 46 ya. 46. Jadi 1 TPS 46 kira-kira begitu kalau dikalikan. 43 yang mulia. 43. 43 apa nih? 43 suara. Suara? Maksudnya gimana? Jadi kan gini, ini ada angka ya. Ini perlu tadi seperti dikatakan Pak Ketua, Pak Hasim, anggota KPU, perlu ada counter dari KPU yang menjelaskan ini. Kalau nggak ada, itu ada sisi gelap di situ yang nanti bisa menimbulkan kecurigaan. Baik. Nah, besok kami juga ingin tahu itu data paling awal bisa dijelaskan oleh ahli IT Anda itu pukul berapa dan bagaimana mengcounter soal ada suara yang sudah tertumpuk walaupun jumlahnya sekitar 2 jutaan itu menjelang data awal yang dipresentasikan oleh saksi. Baik. Ya. Berdasarkan materi yang disampaikan oleh saksi fakta nanti akan kami diskusikan dengan ahli atau saksi fakta yang akan menjelaskan besok. Terima kasih. Oke. Terakhir ini sebelum menjawab pertanyaan yang lain, itu data awal. Data awal itu sekitar pukul 18-an kata Anda tadi kan? Betul yang mulia. Nah, setelah pukul 18-an menuju ke 21 itu ada nggak data tambahannya yang masuk? Saya belum cek yang mulia, tapi bisa kalau mau dicek saat ini. Cek aja langsung. Oke, bisa dicek nggak? Kalau boleh saya pakai laptop saya yang mulia biar cepat. Oke. Ya. Silahkan nggak apa-apa, ini sesuatu yang harus clear ini. Saya boleh duduk yang mulia? Boleh. Kalau mau duduk di tengah ini juga boleh. Sebentar Pak Ketua. Kasih ininya untuk layar itu. Biar tersaji ya, jadi nanti ada ruang termohon pihak terkait kalau mau menghadirkan ahli IT juga untuk mengklarifikasi, menyeimbangkan informasi dari saksinya pemohon ini. Untuk ini resminya. Bentar, ini sekos dulu. Mohon bersabar semuanya karena keterangan saksi ini bersambung dengan keterangan ahli tadi. Boleh saya menggunakan internet di MK? Boleh, nanti tolong beritahu passwordnya. Konstitusi ya. Konstitusi 123 ini apa? Tes. Baik yang mulia, supaya agak lebih leluasa. Oh mohon maaf, ini internetnya belum diterima. Tapi nggak apa-apa, saya perlihatkan aja. Kan data yang di Anda kan sudah ada tadi. Ya betul. Ini yang mulia, kalau saya zoom. Ini di situs namanya web.archive.org. Nanti kita bisa memasukkan alamat situs apapun di sini. Jadi kalau saya lihat di web archive ini ada 147 capture terhadap situs KPU. Nah, situs-situs lain yang mengcapture seperti ini juga cukup banyak. Saya baru ambil salah satu saja. Nah, ini kalau bisa dilihat di sini, ini jamnya 18.30
progresnya sudah 46.000 yang seperti tadi sudah disampaikan. Oke, itu suara yang awal tadi ya? Iya, Oke. iya. Nah, penambahannya menuju pukul 21.46 tuh di mana bisa dilacak? Ini yang saya perlu internet tapi belum connect ini, Yang Mulia. Konstitusi paling besar. K besar. Konstitusi 123. I-nya pakai. Oh iya, makanya. Udah ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ini saya browsing ke web.archive. Jadi siapapun bisa mencari menggunakan Google pakai web archive. Ini ada banyak sekali yang bisa mengarchivekan. Ini saya ambil yang ketiga. Welcome to US Petabox gitu ya. Ini di sini. Nah, ini Yang Mulia. Kalau saya memasukkan situs Sirekap, namanya pemilu 2024.kpu.go.id. Nah, ini akan tampil kondisi pada saat tanggal 14 itu. Sebentar, ini masih loading Yang Mulia. Ini kalau dilihat ini ada 148 capture. Nanti kita memilih tanggal berapa. Ini ada tanggal 14. Itu ada jam 11 versi server web archive ya. Jam 12 dan seterusnya, ini bisa dicek Yang Mulia. Nanti saya cek satu-satu, nanti keluar ini gambarnya. Ini masih versi 1830. Saya back lagi ya. Saya paling bawah aja langsung coba. Ini tanggal 14, saya ambil paling bawah. Masih sama. Jadi belum ada yang berbeda. Sampai menjelang pukul 21.46 itu masih sama? Belum ditemukan yang lain dari situs ini. Kalau kita cari web archive yang lain barangkali ada Yang Mulia. Oke. Jadi yang sekarang yang paling penting ada fakta berdasarkan Anda nih ya, sekitar sekian 2 jutaan suara, padahal data pertama masuk itu 21.46. Nah, ini besok ya Pak Hasim ya, supaya bisa agak clear yang soal ini. Terima kasih Pak Ketua. Baik, sekarang dijawab yang pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik. Terima kasih dari Pak Heru. Yang pertama, kebetulan saya juga sudah menyiapkan jawaban untuk ini. Ini front end atau back end? Ini front end. Sudah saya tulis di sini bahwa saya membuat lewat front end. Ya, jadi front end karena KPU menyiapkan situs pemilu 2024 itu dalam bentuk data JSON, sehingga bisa kita ambil dengan metode programming biasa dan itu bisa dibaca secara rekursif sampai detail ke TPS. Mulai dari desa pertama di Aceh, TPS pertama di desa pertama sampai TPS terakhir di desa terakhir di Papua Pegunungan. Jadi semuanya kita ambil dalam 15 menit sekali, benar-benar terjawab. Kemudian polanya sudah saya sampaikan tadi. Ini bisa disimbolkan sendiri. Ini nggak pernah bergerak. Jadi saya nggak tahu apa kesimpulannya. Silahkan disimbolkan sendiri. Kalau menurut kami sebagai orang yang pernah belajar statistik, ya ini sudah terpola. Artinya paling tidak dipilih TPS mana yang akan dinaikkan, kan begitu. Itu analisa dari saya sebagai orang IT. Ini kalau dilanjutkan ada sekitar 950 data, 950 kali upload. Jadi maaf 975 kalau nggak salah, sebentar ya. Nah 975 kali. Polanya sama semua terus dari atas ke bawah. Sampai suara terakhir ada di 128.071.868. Ini bisa dicek nanti database adminnya KPU bisa ngecek. Jadi seperti ini datanya Yang Mulia. Kemudian ditanya apakah ada kesalahan-kesalahan. Saya sudah siapkan juga. Kesalahan-kesalahan itu ada di sini. Ini checksum jejak perubahan. Jadi kalau ada kesalahan ada di jejak perubahan ini. Yang ada 441.000 kali itu. Salah satunya adalah salah satu jenisnya adalah perubahan-perubahan. Contoh perubahannya seperti ini, mudah-mudahan terlihat.
Saya agak zoom ya. Contoh perubahan dari data lengkap menjadi rusak. Saya bahasakan rusak karena seperti ini. Ini ada TPS ID sekian, silakan nanti KPU bisa ngecek. Mudah-mudahan terlihat. Awalnya ada data nih lengkap. Status suaranya true, status ADM true. Gitu ya. C1-nya juga ada. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi suara paslon hilang. Gitu. Kemudian suara sahnya berubah angkanya, suara tidak sah juga berubah, suara total berubah. Kemudian itu jam 18, jam 23 berubah jadi seperti semula untuk data ADM-nya atau data administratifnya. Suara paslon masih terhapus. Ini contoh. Kemudian ini contoh perubahan dari data lengkap menjadi kosong. Ini contoh nih. Ini jadi habis sama sekali kecuali C1-nya ya. Ini contoh. Ini awalnya ada semua, ini sengaja saya tampilkan sebagian aja nih, kemudian menjadi hilang. Ini ada, hilang. Oke, ada juga pola yang lengkap menjadi tidak lengkap, jadi sebagian hilang, sebagian masih ada. Bisa di zoom silahkan nanti kalau ini filenya sudah saya share. Ini ada satu lagi, suara paslon dihapus atau berubah. Nah ini contoh. Tadinya saudara ada. saksi. Iya. Bisa nggak Anda mengemukakan beberapa data yang Anda dapatkan itu, suara yang berubah, yang hilang itu pasangan calon mana yang unggul? Ini kan cuma 3 pasangan calon itu. Iya. Banyak sekali yang mulia, sama-sama ada. Baik yang unggul 01, 02, 03 sama-sama ada yang mulia. Bukan sama adanya, yang besar suaranya begitu. Artinya menang di TPS kami itu. Kami tidak bisa menyimpulkan itu yang mulia karena datanya kotor sekali. Jadi boleh dibilang saya tidak percaya dengan data Sirekap saat ini. Iya kan, kalau kami hakim kan nggak boleh sampai ke kesimpulan seperti itu dulu. Iya. Makanya harus ditelusuri dulu. Makanya pertanyaan saya tadi kepada Anda itu, ada enggak yang bisa Anda buktikan? Misalnya ini, kalau misalnya yang unggul 03 itu kemudian suaranya berubah, atau yang unggul 01 suaranya berubah, atau 02 suaranya paling rendah dia berubah. Ada enggak yang kayak begitu? Semua yang ditanyakan yang mulia itu ada semua kasusnya. Cuman berapa banyaknya kan saya harus meneliti lebih jauh lagi, dan untuk membuktikan bahwa angka itu benar atau tidak kita perlu C hasil yang otentik, yang ada metadatanya. Kalau yang sekarang ada kan kita nggak percaya. Percuma saya membaca pakai OCR dengan teknologi yang kami kembangkan juga misalnya, tapi C hasilnya C hasil yang bermasalah. Saya bisa menunjukkan TPS aneh di sini, saya ada slide-nya juga. Ini mungkin yang mulia bisa lihat ini, bisa dibayangkan ya. Ini yang diupload itu seperti ini yang mulia. Di setiap pojoknya ini kalau agak ini yang mulia, ini ada rambut, ini ada pecahan kaca yang mulia. Itu apa maksudnya itu? Ya ini kemungkinan di scan, bukan di foto. Padahal sebelumnya ada foto yang seperti ini, yang sangat baik itu. Sebentar, KPU itu yang dimasukkan ke data itu yang di scan atau yang difoto? Terima kasih majelis. Jadi foto yang digunakan itu adalah foto di handphone masing-masing anggota KPPS. Jadi kualitas masing-masing handphone kan beda-beda. Oke. Jadi itu jawabannya. Silakan yang dilanjutkan. Yang mulia, kalau seperti ini pasti bukan dari handphone yang mulia. Kalau ini hasil scan ya? Ini bisa dilihat ini dan sama semuanya. Masa handphone seperti ini? Ada cam scanner macam-macam saya temukan. Ada yang warnanya hitam bukan biru tulisannya. Ini sudah saya contohkan nih, kalau yang mulia menanyakan yang tadi, saya sudah buat slide ini. Jadi yang penggelembungan ke 02 ada, yang 01, 03 dinolkan ada, bahkan C1 diganti dengan C1 dari, atau C hasil dari TPS lain. C1 diedit ada yang mulia. Nah pertanyaan kita, ini sekali lagi pertanyaannya mungkin sulit dijawab ya. Kira-kira berapa sih jumlah yang dibegitukan? Dari hasil Anda saja. Sekali lagi saya tidak bisa menjawab kalau tidak diberikan C hasil yang otentik yang mulia. Kami berharap di sini karena ada Bawaslu, mudah-mudahan Bawaslu berani memberikan, karena KPU sepertinya tidak pernah mau memberikan itu. Oke, lanjutkan jawab yang lain. Baik. Dari Pak Magdir, apakah ada anomali? Sudah terjawab ya barusan. Sangat banyak anomalinya. Jadi cek SAM yang saya lakukan ada 5 jenis dan semuanya anomali, semuanya
dilanggar. Kemudian ada metadata apa tidak? Dalam penelitian saya tidak ada metadata dan sudah banyak ahli yang sudah bicara di publik, di podcast maupun dalam diskusi publik bahwa metadata C hasil di KPU itu tidak ada. Siapa yang diuntungkan? Sekali lagi saya juga tidak bisa menjawab. Terus apa yang paling jelas dari temuan saya ini? Yang paling jelas data Sirekap ini rusak parah, jauh dari yang seharusnya, gitu. Terlalu banyak perubahan. Dan kalau dilihat 230 sekian perubahan itu dari TPS yang sudah diupload, itu 37% yang mulia. Itu bukan error lagi, menurut saya itu Saudara totally error. Saksi, ya. Anda mengenal audit forensik nggak di IT ini? Saya tahu sebagai apa namanya sebagai praktisi, tapi saya tidak berprofesi di bidang itu. Oke, ini kalau kita berandai-andai ya. Ya. Ini kalau di audit forensik berapa lama sih waktunya untuk semua C1 itu? Yang perlu diaudit forensik Sirekapnya yang mulia. Sirekapnya ya? Ya, jadi kalau membaca C1 itu, saya yakin tim dari ITB itu sudah membuat dengan sempurna untuk membaca itu. Tinggal diberikan bahan yang benar. Dan jangan ada intervensi setelah apa namanya server dari OCR atau WMR-nya itu menjawab. Oke. Biarkan salah atau benar, biar kita yang mengoreksi. Oke, terima Ya. kasih. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari masih Pak Magdir kalau nggak salah tadi ya, sebentar catatan saya kocar-kacir. Nomor 3 ya. Oh, sejak kapan saya bisa baca? Dari semula itu masih ada datanya di KPU. Walaupun saya sebenarnya menyalakan sejak tanggal 19 kalau tidak salah, karena sudah agak kisruh gitu ya. Jadi data yang tertua masih ada tanggal yang tadi. Kemudian dari termohon tidak ada pertanyaan. Dari pihak terkait, saksi fakta. Oh iya, saya saksi fakta. Kemudian apakah pernah melakukan ini berjenjang? Saya pernah melakukan. Saya punya tim untuk mengaudit data C1 dibandingkan dengan berjenjang, tapi untuk pileg. Saya membantu salah satu caleg di Jawa Timur di Dapil Jatim 7. Itu ada perbedaan sedikit antara dua paslon yang satu partai, sehingga saya bisa membandingkan dan memang ada perbedaan. Masing-masing berbeda sekitar 10.000. Yang mulia barangkali lebih spesifik untuk Pilpres maksudnya. Oh ya, kalau untuk Pilpres saya rasa saya hanya melihat contoh-contoh data rekap. Ternyata di situ yang diupload adalah PDF yang berupa foto yang sangat sulit dibaca oleh sistem, sehingga nggak mungkin mata saya mengamati itu. Ada puluhan bahkan ratusan lembar dari setiap kecamatan, setiap jenjang naik makin banyak, dan itu tidak mudah dianalisa karena PDF. Seandainya KPU memberikan Excel-nya atau CSV-nya diupload bersamaan gambar itu akan sangat baik, karena alat kerja KPU kan sebenarnya mungkin ada Excel-nya gitu, bisa diekspor ke Excel, atau bisa jadi memang bekerja di Excel juga gitu. Iya, dari Bawaslu tadi dijawab. Baik. Dari Bawaslu kemungkinan atau kepastian gitu. Saya bicara tadi kemungkinan karena datanya tidak bisa dipercaya. Kalau data itu bisa dipercaya, maka bisa dipastikan. Apa yang Bapak tanyakan ke saya bisa tanya ke robot yang saya buat. Saya bisa memastikan kalau KPU menyatakan yang tadi benar semua, maka saya akan jawab. Misalnya gini, paslon 1 dapat sekian, paslon 2 sekian, paslon 3 sekian. Oke, kita percaya dengan itu apa tidak? Kalau Anda percaya dengan itu, maka Anda harus tidak percaya terhadap suara sah, karena itu berbeda sekali. Ada 23 juta di seluruh Indonesia ini perbedaannya. Anda jangan menyimpulkan, kan Anda tadi saksi. Saya ditanya, Yang mulia. Tadi kaitan dengan legislatif atau presiden ya? Nah, tadi yang ditanya itu. Iya, jadi bukan kepastian kemungkinan itu kesimpulan, nggak boleh saksi menyimpulkan atau mohon maaf saya terlanjur menjawab yang mulia. Saya memonitor yang Pilpres. Ya. Baik. Dari Prof. Eni satu lagi tambahan. Ini sudah melewati waktu lama ini. Iya. Saksi. Baik, terima kasih Pak Ketua. Begini, kalau dilihat dari
keterangan dari Bawaslu, Bawaslu juga mengakui sebetulnya ada kesalahan pada data Sirekap, kemudian minta untuk dilakukan dengan sigap perbaikan tersebut. Itu juga sudah ada laporan dari Bawaslu tanggal 17 Februari, betul ya? Apakah itu pada tanggal 17 Februari itu saudara saksi menemukan ada persoalan sebelumnya itu? Tanggal 17. Sebelum tanggal 17 itu? Dari sejak uploadan pertama, Yang Mulia, itu sudah memang bermasalah, seperti layar yang saya tadi share. Oke, baik, itu aja cukup. Kemudian yang berikutnya, Bawaslu, sebagaimana yang kemarin juga saya minta, ya, karena Bawaslu juga menyampaikan ada 11.233 TPS yang tidak bisa mengakses, termasuk pengawas pemilu, tidak juga bisa mengakses saksi dan masyarakat, ya. Apakah itu termasuk bagian dari kesalahan di situ, ya, atau yang dimaksud tidak dapat mengakses itu yang seperti apa? Itu mohon nanti pada waktu giliran Bawaslu bisa dijelaskan lebih tuntas soal itu, ya. Dan ini juga tambahan kepada KPU, karena KPU di dalam jawabannya memang sangat minim sekali, hanya menjelaskan alat bantu titik di situ. Tolong diungkapkan sedemikian rupa komprehensifnya apa sesungguhnya alat bantu Sirekap ini, sehingga kemudian kita bisa tahu di mana perbaikan yang diminta oleh Bawaslu dilakukan oleh KPU. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih saudara saksi. Izin majelis, mohon dicatat bahwa saksi tadi beberapa kali menyatakan kualitas data ini jelek, sehingga saksi menyatakan tidak percaya. Sudah terekam Pak, langsung ada di risalah sidang. Terima kasih. Otomatis. Yang paling penting Pak Ketua KPU itu, ini yang harus besok dikantor dengan alat bukti Bapak supaya Mahkamah mendapatkan pandangan yang seimbang. Kemudian Bapak ya seharusnya bisa menghadirkan orang-orang yang volunteer juga, yang tidak harus orang bagian dari KPU kan, yang kemudian bisa menjelaskan dari sisi angle yang kemudian bisa menjadi alasan pembenar pihak KPU kalau memang KPU kemudian tidak mau dikatakan itu suatu kesalahan. Baik, terima kasih saudara saksi. Terima kasih Yang Mulia, mohon maaf semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.